radiologi induk pemeriksaan USG. Jadi kita bisa periksa semua pemeriksaan USG. Bahkan USG jantung, USG kehamilan itu sebenarnya induknya dulu radiologi. Cuman itu sekarang sudah kita pisahkan ranahnya untuk bagian lain. Jadi kalau jantung kita serahkan USG-nya ke bagian jantung. Kalau USG kebidanan, antenatal cam sudah kita berikan ke Obgyn ya. Tapi dokter radiologi itu bisa sebenarnya ya. Bahkan banyak jenis pemeriksaan USG yang kita kerjakan dibandingkan bagian lain. Jadi kita mulai dari USG kepala, USG leher, USG abdomen, USG organ genitalia, USG soft tissue, USG muskuloskeletal. Jadi di radiologi itu berbagai macam jenis pemeriksaan. Nah, untuk kasus ini kita fokus ke USG abdomen ya. Jadi pada kasus traktus digestivus yang diperiksa adalah USG abdomen. Kemudian ada lagi CT scan sama MRI. Nah, ini juga CT scan sama MRI itu jenis pemeriksaannya banyak, mulai dari kepala sampai kaki. Nah, tapi karena masalahnya abdomen, kita fokus ke abdomen ya. Ini adalah jenis-jenis pemeriksaan yang ada di radiologi secara umum. CT scan MRI juga menggunakan obat kontras ya. Ada yang perlu obat, ada yang tidak. Nanti itu semua kalian pelajari pas koas. Jadi saya harapkan nanti kalau kalian sudah jadi koas, nanti koas itu stasenya harus tahu indikasi pemeriksaan yang list ini. Karena nanti kalau jadi dokter, nggak tahu apa yang mau dimintakan ke radiologi, kan kasihan pasien. Ya. Contoh misalnya hari ini kita punya kasus pasien ileus. Sudah di ronsen tapi minta lagi USG. Nah, itu saya tolak. Jadi kita dokter radiologi berhak menolak permintaan yang tidak sesuai indikasi. Kalau sesuai indikasi kita terima. Jadi nanti kalau kalian jadi dokter tidak ada istilah superpower. Jadi tidak ada istilah seorang klinisi berhak menyuruh-nyuruh bagian labor atau radiologi, tidak. Jatuhnya konsul. Jadi saya dikonsulkan untuk dimintakan pemeriksaan ini, ya. Kalau tidak indikasi saya tolak. Nah, begitu. Jadi kalian harus tahu nanti alur kerja kita di pelayanan baik rumah sakit atau klinik. Oke. Sekarang ini banyak ya yang dipelajari, tapi saya nanti ringkas-ringkas saja. Jadi ini secara umum apa yang mesti diketahui yang kita nilai untuk rangka distribusi udara usus, ada nggak udara bebas, bagaimana soft tissue-nya, dan ada nggak klasifikasinya. Ini adalah poin-poin yang kita cari kalau kita membaca ronsen. Sebenarnya kalian tidak harus tahu ini, karena ini sebenarnya ranahnya spesialistik. Tapi minimal kalian tahu bahwa oh ternyata melihat kelainan ini itu dengan ronsen, gitu ya. Nah ini yang saya bilang tadi, harus tahu anatomi. Jadi kalau membaca ronsen, melihat suatu ronsen itu kita sudah membayangkan anatomi apa aja yang ada di ronsen tersebut, ya. Nah, coba lihat itu kalau kita dokter radiologi, ya saya dan sejauh dokter radiologi kalau melihat suatu ronsen sudah kebayang organnya apa aja yang ada di dalam foto itu, begitu, ya. Makanya saya harapkan sebagai dokter umum juga harus jago anatomi. Kenapa nanti kalian di IGD dipaparkan dengan foto ronsen yang mungkin belum dijawab sama dokter radiologinya. Karena pelayanan radiologi itu tidak semuanya 24 jam. Ya, tergantung dari pihak rumah sakit lagi. Maunya gimana? Ada beberapa rumah sakit yang tidak menuntut untuk 24 jam. Ya, alhasil nanti sebagai dokter IGD kalian harus minimal tahu bahwa ini normal dan tidak normal. Nah, itulah nanti tugas pas koas, ya. Pas kalian koas nanti oke. Jadi ini selintas saya kasih tahu bahwa
Di dalam suatu ronsen itu normal ada udara usus, ada udara di traktus digestifus, ya. Ini udara di gaster, ya. Kemudian ini udara di kolon, ini kolon ascendent, transversum, ke bawah kolon descendent, dan ini kalau udara banyak di gaster itu masih normal, ya. Tapi kalau udara sampai banyak di usus halus itu sudah tidak normal. Jadi biasanya pasien mengeluhkan kembung, ya. Kalau kalian belajar pemeriksaan fisik, di pemeriksaan fisiknya timpani nama bunyinya. Udah belajar belum? Yang kayak pemeriksaan fisik timpani. Udah, udah ya. Nah, jadi di bayangan kalian bahwa oh ini udaranya banyak di gaster atau di usus halus, dan itu kondisi yang tidak normal. Karena udara yang normal adalah eh, banyaknya itu di kolon, ya. Itu pun, nah ya, jadi kalau udara di kolon itu normal. Ini berhubungan dengan metabolisme karena di kolon ada kuman normal usus, ya, yang menghasilkan udara, dan itu membuat eh, suasana normal di kolon. Ya, jadi kalau ketemu gambaran seperti ini itu normal. Kalau kalian nggak mau lambung dan ususnya banyak udara, caranya gimana? Jangan banyak ngomong seperti saya nih. Kalau saya banyak ngomong seperti saya nih, udara banyak nih masuk nih. Ya. Satu, yang kedua, hindari makanan-makanan yang membuat produksi asam lambung meningkat. Yang ketiga, hindari makanan yang membuat metabolisme usus, eh, yang membuat pencernaan menghasilkan udara itu meningkat. Ya. Contohnya apa? Tape, makan duren. Nah, itu kan pengalaman nggak? Ada gembung nggak? Itu ya. Jadi bisa sebenarnya dari ronsen ini kita bisa menganalisa ini pasien ini kenapa begitu. Oke, nah, ini contoh lagi ronsen yang normal, ya. Jadi kalau ada udara di gaster, di usus besar itu normal. Oke. Sekarang ini membedakan usus halus dan usus besar. Usus halus itu adanya di tengah. Nih. Ini seperti yang nih ya. Usus halus itu di tengah. Usus besar itu di pinggir, ya. Jadi dengan melihat ronsen kita harus sudah tahu ini usus halus atau usus besar. Kemudian nama dindingnya yang usus besar namanya haustra, nama usus halus namanya valvula coniventes.
Oke, kita lanjut lagi. Ini yang saya bilang tadi bahwa ronsen itu ada berbagai posisi. Nah, tujuan berbagai posisi itu sebenarnya untuk melihat distribusi usus yang sering terjadi gangguan pada pasien akut abdomen. Apa sih akut abdomen? Adalah kondisi eh, kondisi nyeri. Penyebabnya apa? Ya, yang paling sering menyebabkan akut abdomen ada hati, ada limpa, ada empedu, ada kandung kencing, traktus urinarius. Nah, tapi salah satu yang membuat sering akut abdomen adalah masalah di traktus digestivus. Nah, di sini pentingnya pemeriksaan ronsen abdomen berbagai posisi. Nah, ini ya. Di sini dalam pemeriksaan radiologi kita lakukan berbagai posisi supine itu artinya pasien berbaring telentang. Prone itu artinya pasien tengkurap, ya. Upright abdomen, ada upright chest. Ini sebenarnya posisi pasiennya setengah duduk, ya. Nah, ini dulu sekali, dulu orang ronsennya begitu. Zaman dulu banget ya. Nah, sekarang nggak begitu lagi. Nah, ini sekarang kita bahas distribusi udara usus yang tidak normal. Tadi saya sudah bilang yang normalnya itu ada di gaster, ada di usus besar, dan di usus halus cuman boleh sedikit. Ya. Nah, sekarang yang tidak normal, gimana sih dok yang tidak normal? Nah, ini ada namanya ileus. Ileus itu adalah eh, gangguan distribusi udara usus yang tidak normal. Karena dia distribusinya tidak normal, jadi dia berada di lokasi-lokasi tertentu dan menyebabkan eh, harusnya udara usus itu sedikit jadi banyak, ya. Contoh yang sering menyebabkan ileus itu apa? Yang kalian tahu? Pernah dengar ileus obstruksi? Pernah dengar ileus paralitik? Ya. Jadi kalau ileus obstruksi itu adalah ada yang menghambat, ada yang menyumbat pergerakan udara usus sehingga tidak bisa keluar melalui anus. Jadi suatu eh, apa ya? Suatu flatus itu tahu flatus? Flatus itu kentut ya. Itu penting sekali. Jadi eh, seseorang flatus itu bukan harus diketawain sebenarnya atau diejek-ejek karena flatus itu sebenarnya sesuatu yang normal yang memang tubuh harus mengeluarkan udara. Cuman yang salah adalah kalau dia flatusnya sembarangan, ya. Gitu. Nah, yang nggak normal adalah bila pasien tidak flatus-flatus atau flatusnya sedikit-sedikit. Nah, itu mendandakan distribusi udara di ususnya bermasalah, ya. Jadi udara di usus itu harus keluar, masuk, keluar. Pasien puasa itu udara ususnya sedikit karena pencernaannya sementara istirahat. Yang saya bilang tadi ada kuman yang mencerna yang menghasilkan udara, ya. Tapi kalau pasien banyak makan, itu pasti udara ususnya juga banyak. Kalian kalau mau buang air besar, flatus dulu nggak? Benar kan? Nah, itu kondisi normal karena kalian makan, mencerna, ada kuman pencernaan normal di situ, lactobacillus yang menghasilkan udara itu normal. Ya, tapi kalau sampai flatusnya sedikit-sedikit, tidak bisa flatus, nah itu baru kita pikirkan ada apa ini? Apakah ada yang menyumbat? Apakah ada peradangan, kolitis, apakah ada inflamasi? Nah, di situ.
Apakah ada yang faktor luar di dinding usus yang menyebabkan pergerakan usus terganggu? Contoh pada peritonitis, pasien post-op, infeksi, menyebabkan jaringan di sekitar usus meradang, akibatnya pergerakan usus terganggu, tidak bisa mengeluarkan udara, ileus namanya ya. Intinya yang mengganggu pergerakan udara usus keluar itu namanya ileus. Baik dia tersumbat maupun dia pergerakannya terganggu. Kalau obstruksi itu dia pergerakannya tidak terganggu, tapi dia nggak bisa keluar, nggak bisa mengeluarkan karena ada sumbatan. Contoh pasien dengan skibala. Skibala tahu? Skibala itu adalah fecal mass yang menggumpal dan mengeras. Seringnya pada anak-anak yang kurang makan serat, kurang minum air putih. Nah, itu skibala. Jadi mengeras di situ, mengganggu pergerakan udara usus, akibatnya ileus. Orang tua juga sering skibala. Nah, tapi kalau orang tua yang kita takutkan justru tumor. Nah, adanya tumor di kolon itu juga menyebabkan ileus, ya. Ileus bisa terjadi pada usus halus maupun usus besar. Ini sudah belajar belum ya sama dokter bedah? Belum ya. Jadi yang kalian eh, blog ini sudah belajar sama siapa aja? Penyakit dalam? Sudah. Penyakit dalam membahas apa? Coba ada yang ngomong salah satu. Kuliahnya sudah apa aja sih? Karena Penyakit kalau, hah? penyakit saluran gastrointestinal yang atas dokter masih yang atas Oh, cenderung. masih atas. Berarti orang bedah belum ada jadwal nggak nanti sama orang bedah? Dokter bedah sudah ada yang masuk tapi baru yang atas juga, yang bawah belum. Membahas apa atas Eh, Penyakit gaster, penyakit esofagus gitu, Kak. esofagus gitu, gaster gitu ya? Iya. Oke, ya udah. Nanti ini sebenarnya kalau kalian sudah kuliah bedah, ini kaitannya sebenarnya banyak sama masalah kasus bedah ya. Radiologi itu biasanya banyak dipakai untuk kasus-kasus bedah. Oke, ini saya ajarin lagi normal kaliber usus. Usus halus tuh cuma 3 cm normalnya. Usus besar tuh 6 cm. Saikum 9 cm. Saikum itu lebih besar. Kenapa? Karena dia menampung eh, apa makanan, sari makanan yang sudah dicerna di usus halus masuk ke katup, melewati katup, tertampung sementara di saikum. Makanya saikum itu ukurannya lebih besar. Tahu posisi saikum? Saikum tuh di kanan bawah. Ya, jadi antara ileum, kemudian katup, ileum terminal, ya ujungnya usus halus, melewati katup, ileosekal, baru masuk ke sekal. Nah, di sekal itu saikum, disitulah tempat numpuk pertama sisa kotoran makanan. Jadi kalau makanan yang sudah sampai di kolon itu adalah makanan yang sebenarnya sudah tinggal penyerapan air aja, ya kan? Kalian udah belajar ya? Penyerapan nutrisi semuanya di mana? Di usus halus, ya. Makanya normalnya penumpukan kotoran itu adanya di usus besar. Kalau sampai ada kotoran masuk masih ada di usus apa? Normalnya tuh kotoran tuh nggak boleh ada di usus halus, bahkan nggak boleh ada di organ atas. Ya, kalau dia ada di usus halus berarti katupnya bermasalah. Jadi tubuh kita tuh ada namanya katup ileocecal, yang di situ kalau sudah masuk sisa makanan ditutup sama dia. Ya, nah, itu sebenarnya yang seperti seperti itu kalian harus belajar itu patofisiologi. Jadi kalau jadi dokter juga harus jago patofisiologi. Jadi dalam melihat gambar ronsen itu kebayang ini kok ada kotorannya di usus halus, berarti masalahnya ada di katupnya begitu. Itu contoh ya. Oke, ini sekarang hmm, ini salah satu contoh.
gambar ya sebentar. Di sini sudah saya kasih tahu tadi, ini udara kolon yang normal. Dan ternyata ini bukan ronsen yang normal ya. Ada beberapa udara di usus halus yang lumayan prominent nih. Kan tadi saya bilang usus halus itu tidak boleh ada banyak udara. Kalau ada banyak udara ini tidak normal. Ini contoh satu kasus aja yang mau saya kasih tahu bahwa ini tidak normal, gitu ya. Minimal kalian nanti jadi dokter tahu, oh ini nggak normal, ini normal. Kalau pasien sudah memberikan gambaran ronsen yang tidak normal, itu harus dikonsulkan, jangan dibiarkan, ya. Karena kalau salah diagnosis di IGD, nanti sampai ke belakang ruangan salah. Jadi tata laksana jadi lambat. Oke, ini contoh lagi. eh Jadi kalau ada beberapa dilatasi usus ya atau usus yang udaranya prominent beberapa tempat, kita bisa mencari tahu juga jangan-jangan bahwa ada kelainan tertentu. Contoh, kalau ada vokal dilatasi usus di abdomen kanan atas, bisa menandakan dia kolesistitis. Kalau di kiri atas, pankreatitis. Ya, kalau kanan bawah, appendicitis. Kiri bawah, divertikulitis. Di mid abdomen bisa jadi ada ulkus atau batu. Ya, jadi suatu ronsen itu kadang-kadang bisa menandakan juga beberapa kelainan lain di luar kelainan usus. Nah, ini contohnya. Kalau kita menemukan tadi saya bilang udara usus normal ada di kolon. Ini kan kolon transversum ya. Tapi kenapa prominennya yang paling banyak hanya di kolon transversum, sedangkan di kolon yang lain tidak terlalu ramai. Nah, ini kita harus pikirkan ini ada sesuatu. Ada iritasi atau inflamasi di daerah sekitar situ. Ya, ini udara gaster. Ya, ini kolon transversum. Ini adalah contoh kasus pankreatitis yang terlihat dari ronsen. Gambaran pankreasnya belum kelihatan di sini, tapi kita baru lihat penanda lain. Organ sekitar yang ikut mengalami inflamasi akibat dari pankreatitis tersebut. Kalau ketemu kasus ini, kita sarankan lanjut dengan USG atau langsung CT scan. Kalau di rumah sakitnya ada CT scan. Pankreatitis itu adalah kasus abdomen akut yang membahayakan nyawa pasien. Banyak pasien yang tidak diselamatkan dan akibatnya meninggal karena ketidaktahuan atau tidak ketepatan diagnosis pankreatitis ya. Nih, pankreatitis resiko tinggi pada pasien dengan batu empedu, pasien dengan obesitas, pasien diabetes ya. Ini contoh kasus. Oke, kemudian sekarang ada lagi yang menyebabkan ileus yang saya bilang tadi post-op. Kemudian imbalan elektrolit juga bisa ya. Nah, ini contoh ileus. Nah, ileus itu bisa di usus halus saja, bisa di usus besar saja. Kalau tapi bisa juga semuanya, usus halus dan usus besar kedua-duanya sama-sama udaranya rame, ya. Ini contohnya. Bisa karena imbalan elektrolit ini. Kemudian kita bahas tentang dilatasi usus ileus yang khusus usus halus. Paling sering saya ketemu kasus dilatasi usus halus karena inflamasi post-op. Jadi pasien habis operasi, misalnya operasi apendik, apendisitis, dibuang apendiknya, tapi habis operasi malah perutnya jadi tegang dan kesakitan, tidak bisa buang angin, tidak bisa flatus, tidak bisa BAB, harus dipikirkan jangan-jangan ada ileus usus halus ya. Ini contohnya. Jadi kalau kita sudah pegang prinsip udara usus tidak boleh ada di usus halus banyak.
harus sedikit. Nah, ini karena kita sudah tahu usus halus itu di tengah, ini usus halus. Nggak boleh sampai ramai seperti ini. Yang di kolon ini masih normal, ya. Ini normal di kolon. Kenapa di usus halusnya ramai? Ini yang di gaster. Gasternya dikit aja nih. Nih. Jadi kalau di tengah ini usus halus, ini adalah gambaran ileus. Dari sini kita bisa bilang ternyata udara stuck di usus halusnya nggak bisa keluar, nggak bisa ngalir. Harusnya dia mengalir ke katup, ileocecal, masuk ke kolon, keluar melalui flatus. Nah, ini udaranya stuck di usus halus. Nah, ini menyebabkan pasien kesakitan ya. Biasanya seperti ini ada inflamasi di peritoneum atau di mesenteriumnya yang menyebabkan pergerakan udara ususnya terganggu. Ya. Oke, ini beberapa penyakit yang menyebabkan ileus obstruksi pada usus halus ya. Kalau pada anak-anak sering namanya intussuscepsi atau invaginasi. Ini kalian nanti kalau belum pernah dengar ya, baca lagi aja. Jadi intussuscepsi atau invaginasi itu adalah usus yang masuk ke dalam lumen usus di proksimalnya. Jadi bukan bukan di proksimalnya, di distalnya. Jadi usus proksimal masuk ke lumen usus di distalnya, ya. Jadi bisa seperti itu atau bahasa awamnya usus melipat. Penyebabnya yang paling sering itu diurut. Jadi makanya perut itu nggak boleh dimasas. Apalagi bayi, anak-anak tuh perut nggak boleh dimasas ya. Kalau orang dulu, yang bayi-bayi yang masih dijaga nenek kakeknya atau dijaga sama pengasuh yang orang tua atau dibawa ke dukun urut, itu diurut. Itu menyebabkan ususnya kelipat, jadi masuk usus istilah kita ya, usus proksima masuk ke distal, bahasa ileus ya. Ini kasus akut abdomen yang biasanya kita harus melakukan tindakan operasi pada bayi-bayi tersebut. Oke, ini gambaran lain ileus ya. Nanti kalian baca aja, ada namanya air level. Nah, jadi udara di atas, air di bawah ya. Bayangkan kalau botol minum, nih botol minum ya. Bentar, botol minum coba lihat, kok kabur ya. Airnya di bawah, udara di atas. Begitu juga dengan usus, ya. Air selalu berada di bawah, udara di atas. Kenapa ada air, Dok? Eh, karena ada kelenjar di situ yang menghasilkan cairan. Jadi kalau pada peradangan pasti ada cairan di tubuh kita, ya. Jadi menyebabkan ada gambaran udara di atas, cairan di bawah, namanya air level. Oke, ini contoh lain ileus ya. Ini adalah nama-nama sign aja. Jadi nama sign itu diberikan, dan banyak di radiologi banyak sign diberikan nama yang mirip dengan suatu benda. Contoh ini ileus halus kita berikan nama coil spring sign. Tuh, mirip kan ya? Dan ususnya mengalami dilatasi kalau diukur 5,3 mili, yang normalnya hanya 3 cm. Ya, 5,3 cm, yang normalnya hanya 3 cm. Itu menandakan ususnya melebar karena udaranya prominent di situ. Oke, ini contoh lain ya, ileus, gambaran ileus seperti susunan mutiara. Ini juga ileus ya. Udaranya banyak dan dia dominan di tepi, di pinggir ya. Ini juga. Oke, nah sekarang penyebab lain yang menyebabkan ileus ada namanya volvulus. Volvulus itu usus terpuntir. Beda lagi, tadi invaginasi usus terlipat, ini usus terpuntir. Ibarat apa ya? Pita ya, pita atau tali kalau kalian ikat ya, itu jadi terkunci kan dia.
Nah, usus juga bisa begitu. Ya, bisa terpuntir. Nah, ini bisa juga salah satu penyebabnya karena diurut. Jadi lagi-lagi sebagai orang medis yang nanti kalian calon dokter yang akan berkecimpung di dunia medis, sangat anti sekali dengan masas perut. Ya, apalagi nanti kalau kalian punya anak, jangan sampai ikut-ikutan perut anaknya di masas, nggak boleh. Ya, karena usus itu rentan sekali terlipat, rentan sekali terpuntir, oke? Dan dinding perut itu sangat tipis. Jadi eh, dan organ perut sangat penting. Jadi kalian bisa mengedukasi keluarga kalian ya bahwa anti urut. Oke. Ini contoh tilius pada anak-anak ya. Bisa juga, ini contoh pada invaginasi nih, ya. Jadi udaranya ada udara usus halus di sini, tiba-tiba ada lagi udara yang sendirian di sini. Ya, ini ada udara yang stuck, nggak bisa bergerak ya. Ini salah satu gambaran intussuscepsi atau invaginasi tadi. Kalau ini gambaran sebenarnya ini kelainan kongenital ya, duodenal atresia ini. Jadi bayi baru lahir itu tidak semuanya sempurna, ada yang tidak terbentuk organnya. Ini contoh kasus bayi lahir dengan perut buncit, tidak bisa flatus, ya. Ternyata saat di ronsen udaranya hanya di gaster dan ini proximal duodenum dan udara tidak bisa mengalir ke bawah. Normalnya bisa mengalir ya dan harusnya bisa flatus. Ternyata stuck di sini. Ini kita observasi ternyata tidak ada hasil keluar. Ini adalah atresia, jadi tidak terbentuk distal duodenumnya yang menghubungkan dengan usus-usus halus lainnya. Nah, ini harus dioperasi, ini salah satu akut abdomen. Jadi pertanyaan ke pasien, kalau pasien mengalami akut abdomen, yang paling penting ditanya itu pertama adalah, satu, ada flatus atau tidak. Yang kedua, ada BAB atau tidak. Walaupun ada, tapi sedikit-sedikit itu juga gambaran suatu gangguan ya, ileus. Di sini saya radiologi itu banyak ngejarin kasus sebenarnya ya, karena memang radiologi itu kita tugasnya mencari kelainan penyakit pasien untuk menentukan diagnosis pasien. Tapi minimal kalian kenal dulu bahwa ternyata oh itu radiologi gitu ya. Sebenarnya untuk blok 3 terlalu dini sih untuk melihat suatu kasus, tapi nggak apa-apa. Minimal kalian tahu ternyata dalam bidang keilmuan itu banyak bidang kedokteran itu banyak bidangnya ya. Dan itu rata-rata kita membutuhkan pemeriksaan radiologi, labor untuk menegakkan diagnosis. Jadi nanti kalau kerja jadi dokter itu nggak bisa berdiri sendiri. Misal nih, kalian jadi dokter umum. Kalau hanya sekedar kasus yang sederhana, kalian bisa obatin sendiri. Tapi kalau kasusnya kompleks yang butuh diagnosis eh, tepat, kalian harus meminta bantuan labor dan radiologi. Jadi tidak bisa dokter umum hanya mengira-ngira, oh ini kemungkinan ini bu, kemungkinan ini bu, nggak bisa. Semuanya butuh kepastian karena untuk menentukan pengobatan. Ya, contoh aja benjolan di mana di payudara lah, benjolan di payudara. Apakah itu sudah pasti tumor? Belum tentu. Bisa jadi cuman peradangan. Nanti dipastikan dengan USG begitu. Ya. Kalau kalian langsung nebak-nebak,
Oh, ini sudah pasti tumor, Bu, nggak ada yang pasti. Itu tidak ada yang pasti. Semuanya harus pastikan dulu atau dicari tahu dulu dengan pemeriksaan-pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis. Oke, ini contoh lagi. Ini ileus yang usus besar, ya. Apa bedanya, Dok, dengan usus halus? Tadi kan sudah saya kasih tahu kalau usus halus lokasinya di tengah, ya. Ini lihat udara usus yang melebar-lebar adalah di samping, ya. Samping perifer bahasa medisnya ini udah adalah ileus level usus besar. Kalau pasiennya usia tua, kita harus pikirkan suatu tumor yang menyebabkan gangguan udara usus mengalir, ya. Contohnya kasus CA rektum. Pasien dengan tumor kolon, tumor rektum itu membuat pergerakan udara usus di usus besarnya terganggu. Selain klinis yang lain untuk tumor, contoh berat badannya menurun drastis atau BAB-nya ada berdarah berlendir. Nah, kita harus mikirkan ke arah jangan-jangan dia ada tumor rektum gitu, ya. Oke, ini contoh lagi, contoh ileus obstruksi level usus besar juga, ya. Dia menandakan tuh, dia tanda panahnya dia kasih tahu tuh bahwa disitulah lokasi obstruksinya. Nah, ini yang saya bilang tadi, ya, penyebab-penyebab ileus. Ya, ini yang saya bilang tadi usus terpuntir, volvulus, ya. Ada dua organ usus yang bisa sering terpuntir, ada saikum sama sigmoid. Ini, ya, kasihan pasiennya kalau kalian nanti kerja ketemu pasien ileus itu khas banget perut buncit. Kalau diperiksa udah di dalam perutnya banyak udara, harus pikirkan masalah di ususnya. Ya, ini contoh Volvulus, ya, khasnya namanya coffee bean sign. Terpuntir dia, seperti balon yang kalau kalian ke Pizza Hut, ya, balon panjang itu terus kalian lipat, ya, seperti itulah gambaran usus yang terpuntir. Ini contoh hernia, ya. Hernia itu adalah usus yang keluar dari intraperitoneum menonjol ke permukaan. Jadi normalnya usus itu adanya di intraperitoneum. Kalau dia keluar melalui dinding, abdomen, menonjol sampai ke bawah kulit, itulah namanya hernia. Ya, ini contoh kasus hernia yang kita ronsen. Kita mau memastikan nih udara ususnya beneran keluar nggak dari rongga intraperitoneum. Ternyata iya. Jadi ronsen itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk cari tahu pasien hernia. Nggak harus USG atau CT scan. Ya, ini contoh. Ini contoh lagi, ya, banyak banyak sign-sign pada kasus ileus. Oke, ini kita lanjut ke kasus berikutnya tentang udara di luar lumen. Harus pegang prinsip bahwa normal tadi udara ada di gaster, kolon, minimal di usus halus itu pun dengan volume udara yang normal, ya. Kalau tidak normal nanti jadinya ileus. Tapi kalau ada udara, Dok, di luar yang tadi gimana? Itu tidak normal. Itu tidak boleh ada udara di luar usus. Yang ada udara di tubuh kita cuma di dalam saluran cerna. Kalau ada udara di luar saluran cerna di tubuh kita, itu namanya pneumoperitoneum. Ya, itu juga kasus akut abdomen. Salah satu penyebabnya adalah yang paling sering adalah ulkus gaster atau ulkus duodenum. Ulkus itu luka tuka di permukaan mukosa gaster yang kalau parahnya sampai menyebabkan kebocoran di dinding gaster, ya. Makanya pasien tuka gaster itu jangan diabaikan juga karena bisa menyebabkan kebocoran, akibatnya udara keluar dan itu menyebabkan akut abdomen, ya.
dan bisa menyebabkan kematian. Paling sering yang menyebabkan ulkus gaster apa pasiennya? Ada yang tahu? Ayo, ini kebiasaan anak muda ini sebenarnya penyebab tersering pasien ulkus gaster. Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab? Saya kasih poinnya tinggi deh. Izin dokter, telat makan dokter. Apa? Telat makan dokter. Kuat-kuat, coba nggak dengar saya? Telat makan dokter. Oh. Hah? Apa? Telat makan dokter, apakah terdengar? Telat makan. Oke, apa lagi? Izin dokter. Izin dokter makan. Oke, apa lagi? Izin dokter minum minuman yang keras dokter. Oke, apa lagi? Yang kebiasaan anak muda nih. Dokter, Yang dijawab kopi, nih. rokok dokter. Oke, jawabannya yang tinggi kafein. Ya, kopi. Itu kebiasaan anak muda sekarang yang menganggap bahwa minum kopi itu normal, nggak apa-apa gitu ya. Tapi ternyata bisa menyebabkan gastritis. Kalau sudah kronis bisa menyebabkan tukak gaster. Akibatnya bisa menyebabkan pneumoperitoneum. Ya, kita pernah dapat kasus ini pasien dengan peminum kopi berat ya, kopi hitam berat yang pokoknya sehari itu bisa 5-6 kali ngopi, dengan merokok juga, datang ke IGD dengan akut abdomen hebat, nyeri hebat sampai muntah darah ya. Setelah kita ronsen udaranya di luar usus sudah penuh, ya udah sambil menunggu operasi nggak sempat, akhirnya meninggal di IGD ya. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Kenapa? Karena kesalahan pola hidup sehatnya yang tidak dia terapkan menyebabkan kematian ya. Jadi harus tahu juga jadi dokter bahwa minum kopi itu mungkin ada jadwalnya, apa sesudah makan, apa cuman pas butuh tidak mengantuk saja begitu, bukan menjadi rutinitas yang harus ngopi tiap hari jadi trennya begitu, itu salah juga ya. Oke, kemudian udara usus itu juga nggak boleh keluar dari dinding usus. Kalau dia berada keluar di tepi dinding nih namanya pneumatosis intestinal. Ini pada bayi-bayi biasanya kita cari ini ya. Kemudian nggak boleh juga ada di sistem biliar. Ya, di saluran empedu nggak boleh ada udara. Bolehnya ada cairan empedu. Ini juga sama. Ini adalah kemudian ada istilah retroperitoneum, udara di daerah rongga peritoneal yang di belakang, retroperitoneum, di daerah retroperitoneal, ya, itu nggak boleh ada udara. Oke, ini ya penyebabnya ya, perfluorasi, trauma juga bisa. Jadi pasien dengan benturan abdomen hebat itu bisa menyebabkan usus robek, ya. Atau akibat tumor atau peradangan yang menyebabkan usus bocor. Ini adalah sign tanda-tanda kalau kita melihat ada udara bebas di rongga abdomen. Ini contoh ya. Ini adalah ronsen toraks sederhana saja, tapi kita bisa melihat ternyata ada udara yang tidak normal di bawah diafragmanya ya. Ini seharusnya nggak boleh ada udara di sini. Ya, ini udara paru normal ya, udara di paru di dalam alveoli ya. Udara keluar dari alveoli juga tidak normal. Itu namanya pneumotorak lagi. Ya, kita lagi nggak bahas torak, tapi kita bahas abdomen. Ini udara di bawah diafragma. Harusnya dia ada di gaster, minimal di usus halus atau di usus besar. Ini berarti ada kebocoran. Nah, itu tugas dokter radiologi nanti cari kebocorannya di mana, ya. Kalau sempat dicari sebenarnya, ya. Kalau nggak sempat dicari, sebenarnya ini indikasi langsung operasi laparotomi situ, ya. Harus dicari tahu di intraop di mana bocor. Ini mirip, ini bukan pneumoperitoneum, chiliditis ini mirip, tapi mimik
pneumoperitoneum. Kenapa bukan? Karena di sini kita lihat ada udara di bawah diafragma tapi berlekuk-lekuk. Ini kan anatomi kolon, ya. Ini adalah kolon yang berada di subdiafragma dan ini bukan udara bebas. Bandingkan dengan begini, ya. Beda ya? Oke. Ini contoh lain ada udara bebas di luar usus. Ini kita kalau kita nggak perhatian selintas sih udaranya di dalam lumen ya. Tapi ada sign yang kita cari, apakah ini memang hanya sekedar udara di dalam lumen usus? Ternyata ada penanda namanya Rigler sign. Jadi pada Rigler sign ini, dia memberitahu bahwa ada dinding usus yang terlihat jelas, yang normalnya itu tidak terlihat jelas. Dia terlihat jelas karena ada udara di luar usus. Ya, jadi ini juga salah satu penanda dari pneumoperitoneum yang minimal. Ini contoh lagi pneumoperitoneum, lihat ya. Jadi secara teori, kalau ada udara bebas di luar usus itu menyebabkan batas organ-organ di intraabdomen itu terlihat jelas, ya. Nih, ada udara, ini organ padatnya liver. Ini udah jelas ini pada bayi, kasihan banget ini. Jadi karena udara di luar usus menyebabkan batas organ livernya kelihatan. Ini juga ya. Ini organ liver ini kelihatan ya. Inilah namanya kalau ini sudah namanya football sign, tapi sebenarnya di dalam football sign itu juga ada regular sign. Ini yang kelihatan banget regular sign-nya. Di batas udara, batas dinding ususnya kelihatan. Dan batas orang itu kasus akut abdomen. Kalau nanti kerja ketemu kasus seperti ini harus konsul situ dokter bedah ya. Jangan lagi ke penyakit dalam. Jadi putar-putar konsulnya ya. Jadi nanti kalau jadi dokter IGD juga harus pinter memilah-milah mana kasus akut abdomen, mana kasus emergensi, mana yang kasus rawatan yang hanya sekedar cukup observasi dirawat ya. Dokter IGD itu harus harus pinter. Walaupun hanya dokter umum, tapi kalau dokter umumnya pintar, wah itu senang sekali kita manajemen rumah sakit punya dokter IGD yang pintar. Ya, karena dokter IGD itu garda terdepan yang memilah-milah pasien mana yang emergensi, mana yang tidak, mana yang mesti dirawat, mana yang tidak, gitu ya. Mana yang harus dioperasi situ, mana yang tidak. Ya hari ini kita kecolongan tuh, ada yang pasien ileus dirawat sampai di ruangan kesakitan parah, sampai masih minta USG. Saya lihat ronsennya ini ileus, harusnya konsulsi itu dari kemarin. Kenapa baru sekarang minta USG? Berarti kan nggak diapa-apain dari kemarin. Itu contoh kasus yang dari IGD-nya ternyata tidak mengarahkan itu ileus. Ya. Oke, ini anatomi ya. Oke. Nah, ini contoh lagi tadi pneumoperitoneum yang saya bilang tadi dari ronsen torak ya. Ini ada udara di subdiafragma. Ini contoh ya. Nama-nama sign-nya banyak ya. Ini sebagai contoh saja supaya kalian tahu bahwa udara itu di atas, di sini adalah yang padat, organ padatnya atau cairan misalnya. Jadi lokasi udara itu pasti di atas, ya.
Kalau pasiennya berdiri atau kalau pasiennya berbaring juga pasti di atas. Nggak pernah udara itu di bawah dari organ lainnya. Jadi padat cairan itu akan selalu di bawah dan yang gas selalu di atas. Nah, ini nama-nama sign aja ya. Harus belajar anatomi ya. Oke, ini contoh lain nih. Ini di retroperitoneum. Nemo retroperitoneum. Jadi ada udara di perifer dari dinding ginjal. Ini gambaran pyelonefritis akut ya. Yang kumannya kebetulan kuman yang menghasilkan gas. Jadi kalau kalian belajar mikrobiologi kan ada beberapa kuman yang menghasilkan gas. Nah, itu dipelajari. Nah, itu juga bisa menginfeksi tubuh kita ya. Jadi di tubuh kita kalau ada infeksi salah satunya ada udara. Kalau kumannya memang menghasilkan udara. Ya. Ini salah satu pertanda ada udara minimal di retroperitoneum, di proyeksi perifer renal kanan. Ini menandakan suatu pyelonefritis. Harus kita sarankan USG atau CT scan. Oke. Nah, kemudian udara di dinding usus. Jadi kalau di permukaan dinding usus nggak boleh juga ada udara. Kan udara di dalam lumen usus ya. Contohnya pada bayi-bayi nih. Kenapa ada udara di dindingnya ini? Nggak boleh ya, ini sesuatu yang tidak normal. Ini pada usus yang mengalami nekrotik, kematian jaringan akibat iskemik pada bayi-bayi baru lahir prematur. Ya, jadi bayi baru lahir prematur itu sangat kita jaga sekali eh, volume udara yang dia hirup. Ya, kalau dia kekurangan oksigen, dia akan menyebabkan kematian iskemik jaringan ususnya. Jadi malah menyebabkan tambah lagi kelainannya. Sering itu ya, bayi dirawat prematur. Jadi kalian jadi harus tahu kenapa sih bayi prematur harus ditinggali dulu di rumah sakit, ibunya boleh pulang. Nah, salah satunya ini. Kadang bayi prematur tinggal kan di rumah sakit sampai sebulan, baru boleh sama dokter anaknya pulang. Pernah nggak dengar begitu? Atau di film-film begitu? Karena itu yang salah satu kita jaga adalah agar udara oksigen yang dia hirup cukup, ya, gizinya cukup, tidak menyebabkan organ-organ lainnya malah bermasalah. Pada bayi prematur itu organnya belum matang, semuanya belum matang, ya. Pematangan parunya belum matang, termasuk usus-ususnya. Jadi semua belum matang, akibatnya mudah terjadi kematian jaringan. Nah, ini yang kita cegah ya. Ini contoh kasus yang mungkin dia terlambat prematur lahir di rumah, bisa atau lahir di bidan yang nggak dirujuk ya. Tahu-tahu dari keluhannya perutnya buncit setelah kita ronsen begini, ya udah ini tanda iskemik pada khusus yang harus ditata laksana. Bayi jadinya dirawat ya untuk memulihkan kondisi. Ini juga, ini udara yang saya bilang tadi, pokoknya kalau ada udara di tempat lain yang bukan usus itu tidak normal. Ini contoh udara di traktus biliar ya. Jadi mata melihat ronsen itu harus jeli. Nah, tapi itu tidak dituntut sih pada dokter umum ya. Tapi minimal kalian tahu bahwa dulu pernah belajar sama dokter Nisa radiologi bahwa udara normal itu di usus. Kalau di luar usus itu tidak normal ya. Ini nggak normal dok. Bukan proyeksi usus, ini apa? Boleh konsul ya. Tanya ke dokter radiologi di tempat kamu kerjanya. Kemudian ya, ini contoh nih, udara usus di traktus biliar. Ini kan nggak boleh nih. Nah, jadi kalau pada ronsen udara tuh tadi warna hitam ya, harus sudah tahu ya. Ini udara paru hitam ya. Kok di sini ada apa sih gambaran seperti ranting pohon, cabang pohon? Itu khasnya udara di dalam traktus biliar. Sesuatu yang tidak normal ya. Oke, ini soft tissue ya, dari ronsen kita bisa menilai soft tissue. Kemudian
klasifikasi. Ya. Inilah anatomi usus tuh kalau kita buka itu seperti ini. Ya. Anatomi abdomen maksudnya. Ya. Ya, ini organ-organ intraabdomen yang mesti kita sebenarnya kita cari tahu satu persatu ya. Kalau saya USG, ini semua kita cari tahu satu-satu. Oke, ini contoh klasifikasi ya di intraabdomen. Ini klasifikasi vaskular tuh. Jadi pembuluh darah yang mengalami klasifikasi pada orang tua arteriosklerosis itu kelihatan dari ronsen nih. Ini kelihatan juga kaliber aorta abdominalnya melebar ini pada kasus aneurisma aorta. Ya. Nah, ini pada klasifikasi pada tuba ovarium. Ya, ini pada laki-laki yang udah tua nih pas deferennya klasifikasi. Nggak apa-apa, ini menandakan ini aja proses degeneratif. Ya. Oke, ini contoh-contoh lain. Jadi dengan ronsen kita bisa menilai klasifikasi. Artinya apa? Yang salah satu kasus tersering yang menyebabkan akut abdomen dengan penanda klasifikasi adalah kasus batu ginjal. Jadi kalau kalian curiga pasien ada batu ginjal, boleh dilakukan pemeriksaan ronsen abdomen. Kalau batunya berwarna putih, artinya batu yang mengandung banyak kalsifikasi. Tidak semua batu ginjal mengandung kalsifikasi. Ada juga batu asam urat. Ya. Nah, jadi tidak semua batu ginjal terlihat dari ronsen, tergantung komponennya. Oke. Jadi jangan heran nanti kok pasiennya jelas-jelas batu kok dari sudah ronsen, sudah CT scan, sudah USG kok dari ronsen nggak kelihatan. Karena tidak semua mengandung komponen kalsifikasi. Ya, jadi pegang prinsip. Kalsifikasi akan terlihat di ronsen. Ini adalah klasifikasi pada pankreas, pada kasus pankreatitis kronis. Oke, ini juga nih di rongga pelvis ya. Batu buli kelihatan kalau memang batunya tinggi kalsifikasi. Ini contoh batu ureter atau batu ginjal, ini ya. Ini batu ginjal nih. Atau batu cetak, Stockhorn. Dia memenuhi lumen dari sistem pelviochalices. Oke, nih. Saya sedikit singgung tentang klasifikasi supaya kalian tahu ternyata ronsen abdomen bukan cuma lihat usus, tapi lihat kalsifikasi. Oke, ya. Kalau dia abdomen kanan atas harus pikirkan batu empedu. Oke, jadi kesimpulan untuk ronsen abdomen. Melihat udara usus, udara di luar usus, soft tissue, dan kalsifikasi. Oke, sesi 1 selesai. Ada yang mau ditanya di sini? Saya mau lanjut sesi 2. Kita langsung 2 jam materi ini, soalnya saya padat jadwalnya, nggak bisa lagi ngajar minggu depan. Ada yang mau ditanya? Jadi minimal kalian tahu untuk kasus traktus digestivus ada peranan radiologi ronsen abdomen di situ. Pada kasus gastritis, biasanya dari ronsen abdomen apa yang terlihat? Logikanya setelah saya ngajar ini. Yang pasiennya begah-begah. Ayo, Evan Fernando, apa? Apakah terdapat udara pada gasternya, dokter? Udaranya rame, prominen ya. Kalau udaranya Iya. minimal, nggak apa-apa, normal. Tapi kalau udaranya rame, sampai gasternya distensi, itu sesuai. Klinisnya gastritis, ya nyeri perut, begah, dan dari ronsennya kelihatan udaranya rame. Ya, di gasternya. Ada yang bertanya lagi? Cukup, saya lanjut. Boleh saya lanjut dengan materi berikutnya? Lanjut ya.
Nah, ini pemeriksaan kedua di radiologi untuk kasus traktus digestivus ada namanya radiologi kontras. Ya, ada sialografi, esofagografi, duodenografi, follow-through, colon in loop. Ini semua pemeriksaan yang menggunakan obat yang saya bilang tadi. Kemudian kita foto dengan alat fluoroskopi atau alat ronsen. Ya. Kontras itu ada kontras yang diminum, ada yang disuntikkan. Kalau yang disuntikkan biasanya cairan, ya. Kalau yang diminum berupa bubuk susu yang kita encerkan dan pasien kita beri minum. Dan itu tidak membahayakan pasien kalau yang diminum tadi. Tapi kalau yang disuntikkan itu justru yang kita hati-hati. Karena yang disuntikkan itu ada takutnya reaksi alergi. Karena langsung masuk ke pembuluh darah. Ya, itu yang kita mesti hati-hati. Tapi kalau hanya dimasukkan ke saluran pencernaan itu aman. Ini rata-rata kita masukkannya ke saluran pencernaan saja kalau yang ada di list ini. Tapi yang disuntikkan itu biasanya yang untuk CT scan atau MRI. Itu yang harus hati-hati. Oke, ini ya. Untuk apa aja sih itu, Dok? Ini untuk menilai kelenjar liur. Jangan dilupakan kelenjar liur itu bagian dari traktus digestivus ya. Dia berfungsi untuk pencernaan di mulut. Jadi itu jangan dilupakan. Kemudian esofagografi menilai esofagus, duodenografi menilai gaster dan duodenum, barium follow-through itu menilai usus halus, ya. Barium enema menilai usus besar. Itu nama lainnya column inlet. Ada lagi lopografi untuk bayi-bayi yang sudah dilakukan pemotongan usus. Jadi ususnya kita pasang stoma, jadi dia BAB-nya tidak di rektum tapi di stomanya ya. Pada pasien bayi Hirschsprung biasanya itu namanya lopografi. Ini contoh sialografi, biasanya kita mau lihat ada sumbatan atau tidak di saluran salivanya ya. Kadang-kadang ada batu yang menyumbat dari kelenjar saliva. Ini bisa kita lakukan pemeriksaan. Kita masukkan obat kontras ke kelenjar saliva, kemudian kita buat gambarnya ya. Kita imaging, pasien di ronsen kelihatan ternyata ada yang mengobstruksi di sini. Saluran proksimalnya dilatasi, kemudian stuck di sini ya. Tidak lancar mengisi distal, parsial mengisi distal. Nah, di sini ada sumbatan. Biasanya yang tersering adalah batu, sialolitiasis. Bisa juga tumor, bisa juga radang ya. Ini kasus-kasus bedah mulut biasanya yang memintakan ke kita. Kemudian ini contoh dari esofagografi ya. Kita lakukan esofagografi seringnya pada pasien dengan akalasia atau esofagitis juga bisa. Akalasia ini adalah gangguan peristaltik dari esofagus, tidak bisa mengalirkan makanan ya ke distal, ke gaster karena gangguan dari nervus. Jadi di sini ada gangguan dari plexus sarafnya ya, menyebabkan lumen distal dari esofagus itu mengecil dan terganggu peristaltiknya. Akibatnya proksimal dari yang aganglionik tadi dilatasi. Ini namanya akalasia ya. Sering pada orang tua. Jadi kalau pasien orang tua yang sudah tiba-tiba setiap makan muntah, kadang makan keselok, harus pikirkan akalasia. Ya, sudah ada gangguan persarafan di situ. Sering nih ya kasusnya. Kita anggap
wajar dan normal sih orang tua mengalami seperti itu karena faktor degeneratif, tapi bukan berarti dibiarkan ya, harus dibantu. Misalnya pasien ya dia harus pasang NGT atau GT supaya tetap bisa makan, masuk mengalir ke gaster. Kalau nggak makan-makan gimana pasiennya? Kan tidak mendapat nutrisi kan? Kan pasien tetap harus bertahan hidup walaupun dengan ada gangguan. Tapi minimal kita tahu, oh ternyata dia ada akalasia, ada gangguan aganglionik di situ. Satu. Tapi akalasia juga bisa sekunder. Itu kalau yang primer ya. Kalau yang sekunder, penyebabnya justru bukan dari esofagusnya sendiri, tapi justru dari luar. Contoh, ada tumor di sekitar, di luar dari dinding gaster di luar dinding esofagus yang menyebabkan penyempitan distal esofagus. Itu contoh. Atau di dalam lumen esofagusnya sendiri ada tumor yang menyebabkan akalasia. Ya, itu harus dicari tahu lagi akalasianya. Jadi penyebabnya apa? Kalau memang ternyata tumor, ya berarti harus diatasi tumornya ya. Terlihat ya, ini sempit lumennya ya. Jadi akalasia bisa primer, bisa sekunder. Ini contoh esofagitis. Jadi esofagusnya dindingnya irregular. Ada peradangan di situ. Bisa akut, bisa kronis. Ada yang tahu penyebab esofagitis apa? Selain karena kuman, kebiasaan pola makan pedas. Apalagi konsumsi yang panas-panas. Jadi tubuh kita nggak boleh yang terlalu panas. Lidah kalian pasti akan kebas kalau makan terlalu pedas dan terlalu panas. Begitu juga mukosa di dalam. Sudah kalian telan tuh yang panas-panas, lama-lama bisa meradang ya. Dan ditambah lagi dengan kalau yang menelan yang berbahaya, yang korosif, itu juga nggak boleh ya. Langsung mukosanya rusak. Contoh pasien yang dengan gangguan jiwa yang suka minum minum bensin atau minum pembersih lantai yang dengan gangguan jiwa itu biasanya kalau kita periksa jadinya juga ada masalah esofagitis ya. Jadi kadang-kadang kita tidak ketemu pasien yang mental normal, juga ada mental yang gangguan mental ya, yang datang ke kita yang dia mengeluhkan sulit makan. Nah, harus kita pikirkan tanya riwayat makannya, ternyata ada gangguan ya udah kemungkinan esofagitis. Oke, ini akalasia yang primer biasanya dindingnya smooth. Tapi kalau akalasia karena tumor, biasanya dinding sumbatannya irregular ya. Jadi ini contoh kasus SCA esofagus yang menyebabkan akalasia. Seorang dokter radiologi, walaupun ini bukan pemeriksaan advance ya, bukan MRI atau CT scan, sudah berani bilang ini tumor. Kemudian barium nil, ya ini untuk melihat usus halus, pakai persiapan. Nggak boleh pasien dengan ileus obstruksi, karena dengan pemeriksaan ini kita justru nanti memperparah obstruksinya. Ya, barium nil. Ini kita lihat dulu. Jadi makanan kontrasnya kita suruh minum. Yang pertama kita lihat gasternya. Ini mahduodenografi awalnya. Nanti kalau dia sudah mengalir, ya tuh. Jadi bisa sekalian dia kerjakan mahduodenografi tadi dengan barium follow through. Ini kelihatan ya usus ya. Inilah anatomi usus normal. Jadi usus itu panjang ya. Usus halus tuh katanya 12 meter ya. Memang panjang ya. Dan dia berkelok-kelok, berputar-putar tuh. Baru masuk ini ke saikum. Ini sudah kolon ascendant di sini. Tapi di sini nggak kelihatan kolon. Transversumnya nggak kelihatan. Oke, ini kalau yang
Sudah sampai kelihatan kolonnya. Ya. Oke, ini lanjut nih barium enema untuk melihat kolon. Ini ada potongan gambar aja salah satu contoh tumor kolonnya. Ada tumor menyempitkan lumen kolon. Ini tumornya yang ini ya. Nih, yang ini kanan kiri ini. Oh, tumornya kanan kiri, dok, bisa aja satu sisi. Tapi karena usus itu adalah organ lumen yang sirkuler ya, jadi mukosanya kan mengelilingi ya. Jadi kalau ada tumor biasanya tumbuh di melingkari si lumen usus itu. Makanya yang sempit adalah yang di tengah. Ya, kebayang ya? Itu khasnya tumor usus dibandingkan tumor yang lain. Ini contoh kolitis. Normalnya haustra-kolon kelihatan. Kalau sampai haustra-kolon tidak kelihatan, ini contoh dari kolitis. Ya. Oke, ini pemeriksaan barium enema kolon in loop ya. Kita hanya melihat kolon, tidak melihat usus halus di sini. Di sini kita mau nilai bagaimana anatominya, ada peradangan enggak, ada tumor enggak ya. Ini contoh tipe-tipe kolitis yang sering kita temui. Ada Crohn disease, ada ulcerative colitis. Dibaca ya, ini ada perbedaannya. Dan ini sering terjadi pasien kita temukan ya. Nanti diagnosis kita akan sampai pada gambaran Crohn disease kah atau colitis ulcerative. Nah, ini perbedaan usus halus dengan usus besar. Ya, tadi selintas sudah saya infokan. Dibaca ya. Lanjut ke CT scan. Ya. Saat ini sebenarnya peranan radiologi untuk melihat usus besar sudah banyak dibantu oleh penyakit dalam bagian endoskopi. Jadi sering sudah dilakukan kolonoskopi atau endoskopi yang untuk melihat organ atas, esofagus, gaster ya. Jadi kadang-kadang kita sudah jarang juga dimintakan untuk menilai masalah pencernaan ya bila kasusnya sudah ditangani oleh endoskopi. Tapi kekurangan endoskopi adalah tidak bisa melihat kondisi luar dari suatu dinding usus ya. Dia hanya melihat dalam. Kebayang kan masuk kamera teropong ya, bisa dari anal kanal, bisa dari mulut, yang kelihatan hanya di mukosa dalam, benar nggak? Tapi kalau kondisi luarnya nggak kelihatan. Contoh pada kasus CT scan ini, kita bisa melihat dinding luar, lapis ke lapis sampai bagian luar. Ya, ini contoh kasus kolitis. Ya. Makanya kadang-kadang pasien yang tidak terdiagnosis lengkap atau pasien yang sudah hasil endoskopinya tapi samar, pasti lanjut ke radiologi lagi, lanjut CT scan atau MRI. Ya. Dan kelebihan CT scan MRI ini adalah kita sekalian menentukan staging kalau ternyata kasusnya tumor. Stadium. Jadi kalau hanya endoskopi atau hanya kolonoskopi belum bisa ketemu stadium. Baru bisa menentukan, oh ada tumor. Ukuran sekian. Tapi tidak bisa menentukan stadium. Stadium harus dengan radiologi. Stadium itu kita lihat TNM. Nanti kalian kalau belajar tentang tumor ya, TNM tuh, T itu ukuran tumor, N itu metastasis ke kelenjar getah bening, M itu metastasis ke organ lain. Nah, itu kalau kita lakukan CT scan atau MRI itu kita nilai semua. Oh, udah metastasis enggak ke hepar? Oh, udah metastasis enggak ke organ sekitar? Oh, sudah ada pembesaran kelenjar KGB enggak ke organ di kelenjar getah beningnya? Dan itu semua kita nilai di CT scan atau MRI. Makanya untuk kasus-kasus tumor enggak cukup dengan endoskopi atau kolonoskopi, ya. Jadi menegakkan diagnosis itu nanti banyak pemeriksaan, itu wajar. Tapi pilihlah pemeriksaan yang tepat, cepat, dan tidak mahal untuk si pasien. Ya, pilih yang ekonomis, ergonomis, tapi sudah bisa menegakkan diagnosis yang optimal.
Contoh ileus cukup dengan ternyata ronsen abdomen 3 posisi atau 2 posisi. Kalau cuma mau cari ileus, tapi kalau kasus tumor, kalau bisa dengan cuma CT scan aja. Kalau cuma mau kolonoskopi silahkan, tapi resikonya belum bisa tahu staging, ya. Biasanya gitu. Kalau ketemu tumor, lanjut CT scan karena kita menentukan stadium. Oh, ini contoh ya, ini tumor, gambar CT scan, tumor kolon ya. Sini kelihatan nih, ternyata dia udah nempel ke otot psoas, gitu. Sudah dekat dengan dinding intraperitoneumnya, ya. Di situ kita nilai stadium, ukurannya nanti kita ukur. Kalau hanya kolonoskopi, yang kelihatan hanya mukosa yang stuck di situ, ya. Kadang-kadang dia nggak bisa melihat batas proksimal dari tumor. Jadi kita harus saling kerjasama di sini. Ini contoh, ini selintas ya, saya kasih tahu tentang CT scan. Nggak banyak ya CT scan itu. CT scan yang kalian pelajari di sini. Yang penting kalian tahu bahwa CT scan ada CT scan abdomen, bisa kontras, bisa non kontras. Kontras untuk kasus infeksi atau kasus tumor ya. Kasus tumor khususnya untuk melihat stadium, staging dari suatu tumor. Kalau kasus yang nggak perlu pakai kontras, biasanya kita melihat batu empedu, batu ginjal, itu cukup non kontras ya. Kemudian ada juga MRI. Ini MRI sebenarnya hampir mirip juga melihat tumor, melihat inflamasi ya. Kemudian kelebihan MRI kita bisa melihat fistula. Yang ini susah kelihatan di CT scan. Ya, jadi MRI itu kelebihannya ada namanya MRI fistula perianal. Biasanya ini pada kasus abses perianal cukup dilakukan MRI seperti ini. Nah, nanti akan kelihatan trek fistulanya, ya. Jadi sering nih ya pasien dengan fistula perianal ini, jadi ada bisul di sekitar anusnya. Ini biasanya pasien dengan yang paling sering ya dari frekuensi itu laki-laki, bukan perempuan. Laki-laki yang suka ada bisul di perianal. Penyebabnya adalah suka pakai celana ketat atau jarang ganti celana atau jarang mandi, ya. Biasanya pada sebentar. Dan profesi apa yang sering bisa kalian bayangkan profesi orang yang jarang ganti baju? Pria? Ada yang tahu? Jadi ya, penyakit-penyakit itu kita juga harus tahu seringnya pada pekerja apa, seringnya pada orang yang bagaimana, itu harus tahu, ya. Dia ada kelompok-kelompoknya. Kalau fistula perianal ini seringnya pada, ada yang tahu? Badut, dokter. Badut? Ya, tapi mereka jarang berobat. Mungkin iya, tapi jarang berobat. Tapi ini bukan itu jawabannya. Ada yang tahu? Profesi. Pekerja konstruksi, dokter? Pekerja konstruksi bisa, pekerja lapangan yang sering berkeringat, yang jarang mandi bisa. Apalagi? Tentara. Ya. Saya sering datang tentara-tentara ya berobat datang dengan kasus fistula perianal. Karena dia riwayat kalau jaga pos keamanan gitu kan semalaman nggak ganti baju, bajunya itu aja ya. Apalagi kalau yang masih bawahan gitu ya, mereka harus pakai baju seragam terus, yang kadang seragamnya belum cuci, dijemur sebentar pakai lagi ya. Nah, itu menyebabkan infeksi kulit awalnya.
lama-lama bisul, lama-lama terbentuklah tract antara bisul dengan usus distal rektumnya. Yang namanya fistula perianal. Dan ini sering sekali ya. Nanti kalau kalian kerja coba deh buktikan kata saya. Seringnya ini di mana. Dan ini sering saya temukan baik dari saya sekolah sampai saya kerja, orang ini itu aja. Maksudnya profesinya yang datang dengan riwayat ini ya. Bisa tentara, kadang perwira polisi ya yang masih bawahan-bawahan itu mereka suka pakai seragam yang ternyata mereka akui sendiri, kami susah dok untuk ganti baju atau bajunya nggak banyak untuk diganti. Akibatnya ya intinya faktor kebersihan lah ya. Jadi kalian tahu bahwa itu apa frekuensi dan ininya sering terjadi pada profesi tertentu ya. Satu lagi penderita diabetes. Pasien dengan penderita diabetes juga sering resiko fistula perianal. Karena penderita diabetes itu mudah sekali infeksi, ya. Pemeriksaan yang tidak maksudnya yang non invasif ya, yang tidak menyakiti pasien, yang nggak perlu kita masukkan jarum, obat kontras, kemudian kita foto, kita lihat alirannya, namanya fistulografi, itu nggak perlu lagi. Dulu namanya fistulografi. Nah, sekarang sudah ada MRI, fistula perianal, cukup pasien berbaring, kita periksa, dan langsung kelihatan fistulanya ya. Ada yang mau ditanya di sini? Kasus lain ya, fistula juga bisa pada tumor-tumor, misalnya tumor buli yang nempel ke posterior ke uterus. Kemudian jadi ada fistula antara buli dan uterusnya. Itu juga paling enak kita lihat dengan MRI ya. Jadi pasien biasanya ada keluhan buang air kecil yang keluar juga melalui kemaluan. Nah, kita harus pikirkan itu. Jangan-jangan ada fistula. Namanya fistula vesika, uterus gitu ya. Tidak ada hubungan antara vesika dengan uterusnya. Misalnya contoh kasus saja. Kenapa sih MRI dok pilihannya? Karena MRI itu kelebihannya melihat soft tissue. Jadi kalau kasus-kasus seperti ini, soft tissue akan baik dinilai dengan MRI. Ada lagi namanya MRCP. Di sini saya nggak singgung MRCP ya. MRCP itu MRI khusus melihat traktus biliar. Jadi kalau pasien dengan batu-batu empedu yang sudah di USG, tapi mau dinilai lagi traktus biliarnya, kita lakukan MRCP. Ya, MRI khusus traktus biliar. Itu saya perkenalkan ini. Jadi supaya kalian tahu bahwa ternyata radiologi itu banyak pemeriksaan dan pemeriksaannya khusus untuk organ-organ tertentu dan kelainan-kelainan tertentu. Jadi tidak pukul rata. Tidak pukul rata bahwa semua pasien harus USG, harus ronsen, harus CT scan, harus MRI, tidak. Jadi kasus ini periksanya cukup ini, kasus yang lain cukup ini. Jadi tidak semuanya diperiksakan, ya. Ada yang mau ditanya di sini? Saya rasa cukup ya. Yang penting kalian kenal radiologi, kalian kenal bahwa ada pemeriksaan radiologi. Nanti bisa ketemu saya lagi di beberapa blog yang lain. Saya akan ngajar juga blog muskuloskeletal tentang radiologinya. Saya ngajar endokrin, ngajar radiologi endokrin. Ya. Apalagi ya yang saya ngajar? Jantung, blok jantung nanti juga saya ngajar tentang peranan radiologi di kasus jantung. Ya, jadi akan beberapa kali nih ketemu saya. Udah pernah ketemu saya sebelum ini belum kan ya? Ini berarti pertama kali ya. Oke, nanti next blog berikutnya akan ketemu saya untuk kasus-kasus lainnya. Ada yang mau ditanya di sini?
Izin dokter. Dokter, mute dokter. Ketua mana ketua? Sudah dikerjakan dokumentasinya? Sudah dokter, sudah di dokumentasi. Udah ya. Nanti kirim ke saya ke WA dokumentasinya. Besok Baik. sama Senin absen, fotoin absen kalian semua ya, kirim ke saya. Sudah ada nomor saya? Belum dokter. Coba dicatat. 0812 812 dokter. 8120 8120 70 70 49. Udah? Sudah dokter. Oke, nanti saya tunggu ya Baik. dokumentasinya. Oke, itu saja dari saya. Ada yang mau ditanya nggak nih sebelum saya tutup? Cukup ya? Perkenalan tentang radiologi untuk kasus Tractus digestivus. Minimal kalian tahu bahwa ternyata dalam menegakkan diagnosis butuh banyak pemeriksaan, salah satunya radiologi, ya. Dan nanti kalau kalian kerja jangan heran kalau kerja di rumah sakit kenapa sih dikit-dikit harus di ronsen, dikit-dikit USG, dikit-dikit mesti CT scan, kenapa nggak langsung operasi aja, ya. Minimal di sini kebayang bahwa diagnosis itu harus tegak dulu baru dilakukan. Saya terima kasih atas perhatian atensinya, mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter. Baik, untuk bahannya nanti saya share ke ketua ya. Tapi kalau sudah punya yang lalu boleh. Ada nggak? Punya nggak? Udah punya kan ya? Kalau udah punya boleh. Sama kok dengan bahannya yang lalu. Baik, terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih dokter.